Anak-anak kelas 6A hari ini tugasnya yang 40 share di WA ini ya. Tugasnya ini pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seluruh makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu apa sih? Pertumbuhan itu ya dari kecil menjadi besar. Perkembangan itu bisa jadi bodoh menjadi pintar, dari kecil menjadi besar. Nih, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Sementara itu, perkembangan adalah proses pertambahannya kemampuan fungsi tubuh dan tingkah laku. Itu namanya perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan biasanya berjalan beriringan. Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki pertumbuhan dan perkembangan. Adapun tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah sebagai berikut. Nih, pertumbuhan yang pertama yaitu pada masa bayi. Jadi pertama kalian menginjak masa bayi. Masa bayi dilalui saat manusia baru lahir hingga berusia 2 tahun. Pada masa bayi, manusia sangat bergantung terhadap orang tua. Air susu ibu atau ASI menjadi sumber makanan utama manusia pada masa bayi. Pada masa bayi, manusia belum bisa berjalan dan berbicara. Nih, jadi masa bayi ya. Pertama. Yang kedua, masa balita. Balita adalah singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita melalui dari usia 2 hingga 4 tahun. Pada masa balita, manusia sudah mulai bisa berjalan dan berbicara. Manusia juga mulai bisa melakukan aktivitas lain seperti berlari dan melompat. Yang ketiga, masa anak-anak. Masa anak-anak dilalui manusia dari usia 5 hingga 11 tahun. Jadi masa anak-anak itu dilalui dari 5 sampai 11 tahun ya. Kalau tadi balita berarti masa 2 hingga 4 tahun. Kalau tadi masa bayi berarti 0 tahun sampai 2 tahun. Ini jadi masa anak-anak 5 sampai 11 tahun. Pada masa anak-anak manusia sudah lancar berjalan dan berlari. Manusia juga sudah mulai lancar berbicara. Beberapa aktivitas lain juga sudah mulai dilakukan secara mandiri. Nah, yang keempat ini adalah masa remaja. Masa remaja dilalui manusia dari usia 11 hingga 21 tahun. 11 hingga 21 tahun. Ini kalian menginjak masa remaja. Bagi kalian yang sudah berumur 11 tahun, berarti kalian sudah menginjak masa remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke dewasa. Pada tahap ini, manusia mengalami masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada fisik. Fisik itu tubuh. Jadi terjadi perubahan pada tubuh. Dan pematangan organ reproduksi. Organ reproduksi itu organ yang nantinya bisa untuk perempuan bisa hamil, yang laki-laki bisa membuat hamil seorang wanita. Selanjutnya masa dewasa. Masa dewasa dilalui manusia dari usia 21 tahun hingga 50 tahun. 21 sampai 50 tahun ini disebut masa dewasa. Jadi kalau kalian belum berumur 21,
Jangan sekali-sekali ngomong saya sudah dewasa gitu ya. Karena masa dewasa 21 tahun sampai 50 tahun. Manusia dewasa dianggap dapat berpikir secara matang. Selain itu, manusia dewasa sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Biasanya manusia dewasa juga sudah berkeluarga dan memiliki keturunan. Nah, untuk masa dewasa ini mungkin ya nanti kalian akan mengalami. Selanjutnya yang keenam, masa lansia. Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Masa lansia dilalui manusia saat berusia di atas 50 tahun. Jadi masa lansia itu di atas 50 tahun. Nah, ini ya, tandanya seperti ini. Lebih besar dari 50 tahun atau di atas 50 tahun. Selanjutnya kita akan membahas masa apa itu masa pubertas. Salah satu tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah masa remaja. Nah, ini kalian yang sudah umur 11. Pada masa remaja manusia akan mengalami masa pubertas. Masa pubertas adalah masa manusia mengalami perkembangan organ reproduksi. Masa pubertas antara laki-laki dan perempuan terjadi pada rentang usia berbeda. Perkembangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan juga berbeda. Masa pubertas laki-laki dan perempuan menghasilkan hormon yang mempengaruhi perubahan fisik dan tingkah laku. Hormon merupakan zat yang dihasilkan tubuh untuk mengendalikan proses di dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan laki-laki dan perempuan berbeda. Ya. Ayo kita perhatikan perbedaan masa pubertas laki-laki dan perempuan berikut. Ini pada laki-laki terjadi pada usia 12 hingga 16 tahun. Kalau kalian sudah berusia 12, laki-laki itu sudah memasuki masa pubertas. Menghasilkan hormon testosteron. Mengalami mimpi basah. Ini untuk laki-laki mungkin semalam mimpi tiba-tiba celananya basah ya. Itu berarti mengalami mimpi basah. Ya, jadi untuk yang laki-laki yang belum 12 tahun nanti akan mengalami masa ini. Nanti namanya mimpi basah. Untuk perempuan terjadi pada usia 10 tahun hingga 16 tahun. Jadi ini perempuan mulai dari umur 10 tahun hingga 16. Jadi lebih cepat perempuan mengalami masa pubertasnya. Kalau laki-laki ini tadi usia 12 hingga 16 tahun. Ini normalnya ya. Ini laki-laki atau pria. Ini normalnya. Mungkin ada yang lebih cepat mengalami masa pubertas dan mungkin ada yang lebih lambat. Ini wanita atau perempuan. Wadon ya. Iya. Untuk perempuan, tanda-tanda sudah mengalami masa pubertas yaitu umurnya ini 10 sampai 16 tahun. Menghasilkan hormon estrogen. Terus mengalami menstruasi ya. Menstruasi itu keluarnya darah dari alat kelamin wanita. Itu namanya menstruasi. Nah, ini bacaan. Tahukah kamu menstruasi dan mimpi basah? Ciri utama pubertas adalah berfungsinya organ reproduksi. Masa pubertas pada perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari alat kelamin perempuan ya. Menstruasi disebabkan oleh peluruhan dinding rahim karena tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Sementara itu, masa pubertas pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Mimpi basah adalah
keluarnya sel sperma dari alat kelamin laki-laki. Nah, sel sperma bukan kencing ya. Nah, ini sel sperma itu warnanya putih. Mimpi basah terjadi karena testis. Testis itu alat kelamin pria, namanya testis. Sebagai organ penghasil sperma telah penuh. Ya. Testis dapat penuh karena menghasilkan jutaan sperma setiap hari. Nah, ini anak-anak untuk kelas 6 kalian sudah mungkin sudah ada yang mengalami masa pubertas. Mungkin ada yang belum mengalami masa ini. Ya. Jadi mulai sekarang kalian itu harus berhati-hati. Kalian itu sudah mulai mau menganjak dewasa. Sudah menganjak masa remaja. Sebentar lagi mau menganjak masa dewasa. Dan masa pubertas itu berarti kalian itu menandai kalian itu sudah balik. Berarti sudah wajib menjalankan perintah sholat 5 waktu. Jadi kalian harus taat dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Selain itu kalian harus berhati-hati dalam bergaul antara laki-laki dengan perempuan. Karena kalian kalau sudah mengalami masa pubertas itu bisa menghasilkan pembuahan. Jadi kalau anak laki-laki dan perempuan jangan sampai bermain berduaan, sendirian, berduaan di tempat yang sepi. Karena bisa nanti tergoda setan, akhirnya bisa terjadi pembuahan ini. Nanti yang perempuan bisa hamil. Nah, nanti kalau terjadi seperti itu, yang repot adalah orang tua. Jadi kalian diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa masa-masa pubertas, ya masa remaja ini kalian pergunakan untuk belajar, untuk mengaji, untuk mempersiapkan masa dewasa kalian. Ya, jangan dipergunakan untuk yang belum waktunya. Ya, gitu anak-anak ya. Mohon diperhatikan ini. Kalian harus bisa menjaga diri, bisa menjaga pergaulan kalian. Selanjutnya, kewajiban siswa di lingkungan sekolah dan rumah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Guru sudah menjelaskan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai seorang siswa, kita memiliki kewajiban di lingkungan sekolah. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban di lingkungan rumah. Kita harus berusaha untuk melaksanakan kewajiban di lingkungan rumah dan sekolah. Dengan melaksanakan kewajiban, kita bisa menjadi disiplin. Selain itu, melaksanakan kewajiban akan membuat kehidupan menjadi harmonis. Ayo kita simak contoh kewajiban di lingkungan sekolah dan di rumah. Nah, ini yang materi yang harus kalian catat di buku catatan tema. Jadi materi yang Pak Guru share ini jangan kalian tulis semua ya. Kalian tulis yang penting-penting saja. Seperti tadi yang dikotaki di masa-masa pertumbuhan manusia yang tahap 1 sampai 6 itu juga kalian perlu ditulis di buku catatan tema. Nah, untuk materi ini yang perlu ditulis ya ini saja ini. Kewajiban di lingkungan sekolah, contohnya menaati peraturan sekolah, menjaga nama baik sekolah, sampai nomor 5 ini bisa ditulis. Kewajiban di lingkungan rumah, belajar dengan rajin, menjaga kebersihan lingkungan rumah, mendengarkan nasihat orang tua, sampai nomor 5 ini. Selanjutnya, upaya mengisi kemerdekaan. Ini juga kalian perlu dicatat di buku catatan tema ya. Kalau sudah merdeka, ini harus kita diisi kemerdekaannya. Yang pertama, belajar dengan giat dan rajin. Yang kedua, melestarikan budaya daerah. Yang ketiga,
berbagi permainan dengan teman sampai nomor 8 ini ya. Selanjutnya anak-anak ini yang perlu kalian kerjakan ya. Di buku catatan tema saja mengerjakannya. Ini pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Tentunya kalian bisa menjawab. Yang kedua, sebagai seorang pelajar, apa sajakah kewajiban kalian baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah? Yang ketiga, bagaimanakah sikap kalian terhadap kewajiban yang kalian miliki? Mengapa kalian harus bersikap demikian? Ini ditulis soalnya dan dijawab. Dengan melaksanakan kewajiban, berarti kalian berperilaku positif. Ini nggak usah ditulis yang ini ya. Ini cukup dibaca saja. Berperilaku positif merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan agar terbebas dari belenggu penjajah. Perilaku positif berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Perilaku positif tidak berarti perilaku penurut, tetapi lebih dari itu, antara lain mandiri. Mandiri itu bisa bekerja sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri. Pokoknya semuanya dilakukan sendiri. Kritis, kreatif. Kritis berarti kalau ada yang salah kalian bisa mengkritisi atau mengomentari dengan bahasa yang baik. Terus kreatif, berani membela kebenaran, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada bacaan kerukunan warga kampung Wonorejo, Papua. Nanti kalian bisa dibaca di foto yang tadi Pak Guru share. Nah, tadi setelah membaca bacaan tadi, Kampung Wonorejo itu, kalian nanti menulis soal ini, kemudian dijawab, ya. Apa judul bacaan di atas? Ini nomor 1 sampai 5 kalian tulis soalnya, kemudian bawahnya ditulis jawabannya. Untuk yang bacaan tadi, kalian tidak usah ditulis, ya. Cukup dibaca saja. Jadi mencatatnya materi yang penting-penting saja, tidak usah ditulis semua. Kalau ditulis semua materi yang Pak Guru share hari ini, nanti kalian tidak tepat waktu, tidak efisien, dan menyita waktu. Jadi yang ditulis cukup materi yang penting, soalnya, dan jawabannya. Itu anak-anak materi yang Pak Guru share melalui grup WA hari ini tanggal 9 Januari 2021. Semoga dapat bermanfaat. Bapak harap kalian tetap bisa belajar maksimal walaupun kalian tidak berangkat ke sekolah, ya. Pak Guru ucapkan terima kasih dan Pak Guru sangat menghargai bagi anak-anak yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tepat waktu, dengan rutin, dengan disiplin. Semoga kalian menjadi anak-anak yang pintar. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.